والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الدين عند الله الإسلام. من اعتز به فقد عز ومن اعتز بغيره فقد ذل وضل. دين ضمن الله لمن اتبعه القيادة والسيادة والسيطرة. دين على سائر الأديان. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bertakwa kepada Allah, mengamalkan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita kalau dalam diri kita ada takut kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa sebagai hamba Allah. Kita ini milik Allah, tidak berhak memprogram diri kita, waktu kita, harta kita, seluruh urusan kita, kecuali dengan program-program yang diridhoi oleh Allah. Kemudian kita sabar-sabarkan diri kita, kita tahan angkara murka yang ada dalam hati kita dan jiwa kita, untuk menyabar-nyabarkan diri sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Itulah yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa untuk sampai kepada ridhonya Allah hanya perlu 2 langkah saja. Pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, injak nafsu kita. Yang ketiga, sampailah kita kepada surganya Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itulah kemenangan yang sebenar-benarnya. Itulah kemenangan yang seharusnya digapai oleh setiap muslim yang ingin sukses akhiratnya dan dunianya. Itulah diantara hikmahnya kenapa orang-orang iman ketika hari raya, selepas mereka habis-habisan menahan dirinya dari makan minum 1 bulan penuh, mereka disunnahkan untuk takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang diantara fungsinya takbir adalah untuk mengungkapkan kegembiraan atas kemenangan yang Allah berikan kepada kita.
Kalau orang punya harta, punya wibawa, punya kekuasaan, punya negara, tapi dia kalah dengan nafsunya, tidak takut kepada Tuhannya, maka orang ini telah kena musibah besar. Dia telah mati sebelum mati, dia telah hancur sebelum hancur. Dia layak untuk disolati 4 takbir sholat janazah atas musibah yang besar yang telah mengenai dia. Tapi orang walaupun tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya wibawa, tidak punya kuasa apa-apa, tapi dia takut kepada Tuhannya, bisa menahan nafsunya, maka orang ini adalah orang yang menang dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang sukses karena ridho Allah telah dia peroleh. Surganya Allah telah menunggu dia, kenikmatan-kenikmatan yang tidak kekal abadi, tidak ada putus-putusnya, yang tidak bisa dihitung berbagai macam jenisnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari raya orang-orang berduyun-duyun silaturahmi, berduyun-duyun datang ke masjid untuk bergembira dengan kemenangan ini, mengingatkan kita bahwa kita nanti hari kiamat semuanya akan berduyun-duyun ke mahsyar. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, untuk ditampakkan hasil amalannya selama di dunia. Apakah dia lulus? Kalau dia lulus, dia akan bergembira melihat hasil amalannya. Seperti bergembiranya orang yang sedang berbuka, telah lapar sekian lama, begitu datang waktu buka dia bergembira. Sudah sekian lama menyabar-nyabarkan diri dalam ridho Tuhannya, menginjak nafsunya, dia akan bergembira seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang puasa akan bergembira ketika berbuka dan akan bergembira ketika ketemu dengan Tuhannya, karena dia melihat betapa beruntungnya orang yang berpuasa karena Allah. Alangkah beruntungnya orang yang menjadikan hidupnya seperti puasa, menahan nafsunya, takut pada Tuhannya. Begitu dia berbuka sampai ke akhirat sana, dia tersenyum-senyum karena Tuhannya telah ridho kepada dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takbir Idul Fitr mengingatkan kita kepada kejadian tahun 2 Hijrah, selepas Nabi mujahadah 13 tahun di Mekah dengan para pengikut beliau yang mulia, kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah di Madinah. Di sana 2 tahunan selepas hijrah, beliau pada 17 Ramadan dengan para sahabatnya diperintahkan dalam kondisi lapar, haus, untuk berangkat berjuang, memperjuangkan Islam, aturan-aturan yang diridhai Allah, yang di dalamnya pasti kesuksesan. Akhirnya Allah beri kepada mereka kemenangan yang bilang kebilang. Sebagian dari mereka wafat untuk mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Mereka takbir, 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 untuk mengingatkan bahwa kemenangan seorang muslim kalau hidupnya adalah untuk memperjuangkan agama. Bukan sekedar duduk-duduk santai saja, bukan sekedar enak-enakan di rumah saja, tapi dia ingat agama sampai dia, sampai rumah dia, sampai negeri kita ini. Ini adalah dari hasil cucuran keringatnya Nabi kita, darah beliau dan sahabat-sahabatnya, dan pejuang-pejuang selepasnya. Maka orang yang sukses, yang layak untuk membaca takbir adalah orang-orang yang menjadikan kehidupannya menjadi bagian dari perjuangan yang telah dicontohkan oleh nabinya dan para sahabat. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Itulah kerja kita semua para hadirin. Selama manusia hidupnya
belum menjadi bagian dari perjuangan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, dikhawatirkan hidup dia ini belum hidup yang bisa menyebabkan senyumnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ketika nanti di padang mahsyar menemui umatnya. Khawatir Nabi akan murka pada dia karena Nabi telah mewariskan perjuangan, mewariskan agama kepada dia, tidak dia rawat, tidak dia sampaikan, tidak dia lindungi. Akhirnya Nabi berkata kepada mereka, suqa, suqa, mau jauhlah kalian dari telagaku, mau jauhlah kalian dari aku, janganlah mendekat-dekat aku, janganlah mengaku sebagai umatku kalau kalian tidak peduli dengan perjuangan yang telah aku wariskan kepada kalian. Ingatlah para hadirin, akan ada pertemuan yang agung antara umat ini dengan Rasulullah. Yang Nabi suka pada pertemuan itu, sukseslah umat yang ditemui Nabi. Yang Nabi tidak suka, maka gak tahu bagaimana nasibnya orang tersebut. Maka jadikanlah kehidupan kita ini, setiap kita mau kerjakan apapun, ingatlah ini meneruskan perjuangan Nabi, atau merobohkan perjuangan Nabi, atau melemahkan perjuangan Nabi. Ini adalah semestinya bagian dari fikirnya, risaunya umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dalam memutuskan segala urusan-urusan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada Aid yang kedua, yaitu Aidul Adha. Di sana orang Islam diperintahkan untuk takbir lagi, mengungkapkan kemenangan, mengungkapkan kegembiraan, mengungkapkan syukur. Itulah diantara maksudnya takbir, syukur. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang telah mendatangkan kemenangan, mendatangkan kenikmatan. Allah, yaitu Aidul Adha. Di sana ada ceritanya satu keluarga yang luar biasa. Ayahnya, ibunya, putra-putranya semuanya habis-habisan dalam memperjuangkan agama dan mempraktekannya. Keluarga Ibrahim. Maka Allah ridho kepada mereka. Maka seperti mereka lah contoh bagi orang-orang yang ingin sukses, yang layak untuk mengucapkan takbir, yaitu kalau dia sudah bisa menjadikan kehidupannya, keluarganya, suami, istri, anak-anaknya semuanya dalam ridhonya Allah dan dalam memperjuangkan apa yang diridhai oleh Allah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minin al-kamilin ad-da'ina ila ad-din al-qawim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi wat tabi'in wan nasirin li dinihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا كلنا من العائدين والفائزين والغانمين والمحفوظين من الفتن ما ظهر منها وما بطن والمحفوظين من الغباء والغلاء والمحفوظين من مذلات الفتن ما ظهر منها وما بطن حسبنا الله لما أهمنا لمن عادانا لمن حسدنا لمن مكر بنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.